Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, Saat Pagi Ku Datang Lagi. Saat pagi ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Lihat ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan dalam pimpinanmu, Allah pimpinanmu. Tuhan dalam pimpinan Tuhan, Allah pimpinanmu. Tuhan, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa, Kau yang kudus yang layak ditinggikan, dipuji, dihormati Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Maha besar Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat Engkau Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pimpin ibadah kami pagi lawatan Tuhan, dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh tim multimedia, berkati yang memainkan musik Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pergunakan biarlah dikuduskan, disucikan, sehingga layak untuk menyambut kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi lawatan Tuhan dari awal hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita akan pujikan satu pujian yang lama, yaitu isilah Tuhan bejana hidupku. Karena hidup kita harus diisi oleh firman Tuhan. Hidup kita harus dikenyangkan oleh firman Tuhan, yaitu roti kehidupan dan air kehidupan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Isilah Tuhan bejana hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami sekali lagi Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau bantu kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami untuk kami dapat melaksanakannya demi hidup yang lebih baik dan supaya Engkau disenangkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang bisa kembali membawakan firman Tuhan di acara ibadah pagi lawatan Tuhan. Saya berharap kita semua bisa mendapatkan pelajaran berharga melalui firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya akan bawakan kali ini adalah tentang kisah orang Israel di tanah Mesir dan juga Firaun. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita terdapat dalam sepanjang terdapat dalam sepanjang Keluaran pasal 5. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan baca beberapa saja dan saya akan coba bantu untuk ringkaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Keluaran 5 ini tidak lepas dari Keluaran 4, dari kisah-kisah sebelumnya. Jadi ceritanya Musa itu karena dia membela bangsanya, orang Israel yang ditindas lah. Dia akhirnya membunuh salah seorang pegawai Mesir, prajurit Mesir. Lalu karena itu Musa dicari, lalu dia pergi ke luar Mesir. Setelah bertahun-tahun berlalu, Musa menikah di sana dan punya anak. Lalu Musa kembali ke tanah Mesir. Nah, disitulah kisah Keluaran 4. Nah, Keluaran 4 ayat 30 sampai 31 mengisahkan begini. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membukanya. Keluaran 4 ayat 30 sampai 31. Keluaran 4 ayat 30 sampai 31.
Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kalau kita coba bayangkan ada di posisi bangsa Israel yang diperbudak oleh orang Mesir, wah pasti senang dong mendengar pemberitaan bahwa Tuhan akan membebaskan umat Israel. Pasti senang dong terbebas dari perbudakan selama bertahun-tahun, ya kan? Tentu ini juga yang mereka rasakan waktu itu. Mereka juga senang. Akhirnya kita nggak diperbudak oleh orang Mesir. Akhirnya kita bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Dan singkat cerita, kita akan menuju ke Keluaran 5. Keluaran 5 ayat 1 bilang begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan buka Keluaran 5 ayat 1. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Dan singkat cerita, Firaun menolak Firaun menolaknya. Firaun menolaknya. Bukan hanya menolak sih sebenarnya. Ada satu konsekuensi yang harus orang Israel alami dari peristiwa itu. Dari peristiwa Firaun menolak permintaan Musa. Itu terdapat dalam Keluaran 5 ayat 6 sampai 9. Keluaran 5 ayat 6 sampai 9. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Ya, bukan hanya ditolak, tapi ternyata Firaun membuat bangsa Israel sibuk. Beban mereka ditambah, dan bukan hanya beban yang ditambah, tapi cara mereka mendapatkan membuat batu bata itu ternyata dari jerami. Wah, itu pasti susah banget. Saya juga nggak kepikiran bagaimana cara membuatnya gitu. Jadi beban mereka ditambah. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, deadline kerjaan misalnya 3 hari lagi. Tapi di tengah-tengah mau ngerjain, tiba-tiba ditambahin kerjaan yang lain. Tapi deadline-nya harus tetap 3 hari lagi. Pasti sangat merepotkan, ya kan? Begitu juga dengan bangsa Israel. Mereka dibuat sibuk. Supaya mereka tadi di bagian akhir kan, supaya mereka kayak enggak ingat lagi perkataan Musa, enggak memikirkan lagi apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya mereka bebas. Saking mereka sibuknya, mereka sampai enggak kepikiran tuh untuk menuruti perintah supaya keluar dari tanah Mesir. Mereka saking sibuknya udah nggak ingat lagi tentang perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Itulah tujuan Firaun, membuat mereka sibuk supaya mereka nggak ingat-ingat lagi nih perkataan Musa itu, gitu kan? Jadi intinya inilah jebakan Firaun bagi bangsa Israel waktu itu. Jebakan Firaun adalah kesibukan. Bangsa Israel dibuat sibuk supaya saking sibuknya mereka nggak ingat Tuhan. Saking sibuknya nggak kepikiran Tuhan. Di pikiran mereka gimana caranya bisa bertahan, gimana caranya supaya bisa kejar deadline kerjaannya, ya kan? Gimana caranya supaya nggak ditindas. Maksudnya kalau mereka salah ngerjain atau telat ngerjain kan kemungkinan besar bisa dicambuk, bisa dipukuli oleh mandurnya, ya kan? Nah, orang Israel yang dipikirkan hanya itu.
Jadi karena kesibukan orang Israel bisa bisa nggak ingat lagi perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Itulah kalau saya bilang jebakan Firaun, yaitu kesibukan. Nah, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu kita tidak sedang diperbudak oleh bangsa lain, ya kan? Kita sudah hidup merdeka sejak 1945. Jadi penekanan di cerita ini adalah supaya kita tidak larut dalam kesibukan sehingga kita melupakan Tuhan. Apalagi nih ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau udah masuk bulan September, Oktober, November, Desember, pokoknya yang berber tuh, sudah mulai kelihatan sibuknya sebagai orang Kristen. Apalagi beberapa orang di gereja kita dan beberapa orang di gereja lain yang mungkin mendengarkan siaran ini, terpilih sebagai anggota panitia Natal, ya kan? Panitia Natal, tahun baru, dan itu membuat kita menjadi sangat lelah. Mungkin kerjaannya selama pandemi nggak banyak, tapi justru mikirnya yang banyak kan, itu pun bikin kita lelah. Dan nggak cuman panitia Natal umum misalnya, ada juga yang guru-guru sekolah minggu juga sudah mulai disibukkan dengan kepanitiaan Natal sekolah minggu. Mungkin yang di kampus juga disibukkan dengan kepanitiaan Natal kampus. Mungkin yang di kantor juga disibukkan dengan kepanitiaan Natal kantor. Dan sebagainya. Di rumah, di lingkungan rumah disibukkan dengan kepanitiaan Natal kepanitiaan Natal lingkungan rumah misalnya. Misalnya panitia Natal kumpulan suku tertentu, kumpulan marga tertentu, ya kan? Kumpulan kampung tertentu. Kita disibukkan dengan itu. Belum lagi kita dibebankan oleh pekerjaan, ya kan? Walaupun pandemi yang karena pandemi ini ada work from home, artinya kan waktu nggak habis di perjalanan dong karena di rumah. Tapi itu tidak mengurangi beban kerja kan? Ada orang-orang tertentu yang malah dibebankan kerja sampai di rumah cuman bisa di rumah itu malah nggak ada waktu untuk untuk senggang karena saking padatnya pekerjaan. Lalu anak sekolah lagi kan, sekarang sudah mulai pertemuan tatap muka. Dan rasa-rasanya kita bisa punya alasan untuk sibuk dengan banyak hal. Ya kalau sibuknya dengan hal-hal yang penting, ya nggak apa-apa. Misalnya kayak kerja, ya kan. Anak sekolah sibuk untuk sekolah, di rumah belajar, belum lagi harus les, mengembangkan skill. Ya oke lah ya kalau sibuk untuk hal-hal yang dirasa penting untuk kehidupan, bisa untuk kebutuhan nafkah, untuk kebutuhan nafkah, kebutuhan pokok manusia, bisa untuk kehidupan yang lebih baik kayak pengembangan skill untuk kita semua misalnya. Ya kalau sibuk untuk itu nggak apa-apa. Tapi apapun kesibukannya, kisah hari ini mengingatkan kita bahwa kita jangan terlalu larut dengan kesibukan. Kita juga harus mempertimbangkan hal yang lebih utama dari kesibukan tersebut. Lagi-lagi saya tidak mengesampingkan kesibukan-kesibukan tersebut ya. Saya tidak bermaksud bilang bahwa pekerjaan yang padat itu tidak baik. Justru kita harus rajin bekerja, kita harus bekerja keras dalam rangka mengabdi kepada Tuhan, ya kan? Saya tidak bermaksud untuk bilang bahwa pekerjaan yang padat itu tidak baik. Tidak bermaksud demikian. Tapi saya di sini mau menghimbau kita semua melalui pembacaan firman Tuhan tadi, supaya kita sebisa mungkin tidak larut dalam kesibukan. Kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, loh bekerja kan untuk Tuhan. Kita bergaul juga untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan kan untuk Tuhan. Jadi apalagi yang diluangkan? Ya betul, kita semua bekerja untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan, belajar untuk Tuhan, les untuk Tuhan, berkeluarga untuk Tuhan, mengasuh anak untuk Tuhan. Betul, saya setuju. Tapi gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibarat petinju, di dalam sebuah pertandingan tinju dia bertanding. Tapi suatu waktu ada juga
Waktu istirahat dia duduk di pojok, di sana dia di briefing oleh pelatihnya harus bagaimana menyerang lawan, ya kan? Nah, yang saya maksudkan dengan menyediakan waktu untuk Tuhan itu adalah waktu briefing. Waktu untuk berdoa, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, waktu untuk mengoreksi diri, waktu untuk dimana hanya kita dengan Tuhan. Mungkin kita nggak di rumah, mungkin beberapa orang nggak ada kamar yang cuma dia bisa sendiri. Tapi pasti ada cara di mana seseorang bisa punya waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan, dengan berdoa, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mengoreksi diri, karena itu semua sangat penting buat kehidupan kita, supaya kita lebih baik. Saya kira kita harus membaca Mazmur 16 ayat 7. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan buka Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pembacaan ini saya pahami begini. Daud itu waktu malam dia mengoreksi dirinya. Disitulah hati nuraninya berperan. Apa sih yang aku lakukan yang bersalah di hadapan Tuhan? Nah, saya rasa kita perlu mengembangkan skill mengoreksi diri. Apa sih yang kita lakukan di hari ini yang kayaknya kok salah ya? Kayaknya kok nggak bagus ya? Apa perkataan kita yang kayaknya kok keterlaluan ya? Apa tindakan kita yang kayaknya kok kebablasan ya? Atau kayaknya kok melenceng ya? Kita perlu mengembangkan skill ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Skill mengoreksi diri. Jadi kita nggak cuma sibuk dengan meningkatkan kinerja pekerjaan kita, tapi kita juga harus meningkatkan kinerja nurani kita. Karena kecil kemungkinan kita mendengarkan suara Tuhan melalui kita mendengarkan suara Tuhan secara audible, secara terdengar oleh telinga. Hai, kamu kemarin salah begini. Kecil kemungkinannya. Apalagi di zaman sekarang. Karena Tuhan sudah menyediakan Alkitab supaya kita bisa belajar. Lalu apalagi sarana Tuhan menegur kita ya dengan hati nurani. Hati nurani yang terasah dengan baik. Terasah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Membedakan dan mengoreksi mana yang tepat, mana yang enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan hari ini adalah kita bisa saja sibuk. Kita bisa saja sangat sibuk. Kita bisa saja ekstra sibuk. Tapi hari ini kita belajar supaya kita tidak terlalu larut dengan kesibukan kita. Ada hal yang lebih utama yang harus kita kembangkan. Bukan hanya kinerja kita bekerja, tapi kinerja nurani. Jadi memang ini susah, sangat susah. Ada ibu rumah tangga yang sangat sibuk mengurus 2 anaknya. Anak yang pertama lari-larian, anak yang kedua masih kecil, masih harus selalu digendong. Lalu mereka gak mau tidur siang misalnya. Wah, sangat merepotkan. Boro-boro punya waktu untuk menyediakan waktu untuk berdoa secara khusus. Ya memang susah, yang kayak begitu-begitu tuh susah sekali. Tapi kita punya sarana bagus. Tuhan mengizinkan adanya teknologi, ya kan? Adanya teknologi informasi dan komunikasi. Yang saya maksud adalah kayak internet, YouTube, yang kita bisa akses dengan handphone. Dulu kan cuma dengan komputer. Saya lihat mama saya misalnya sambil masak, dia nyalain handphonenya, setel YouTube dan selalu misalnya ada ibadah apa pagi lawatan Tuhan, jadi sambil masak udah dengerin aja pagi lawatan Tuhan. Di situ ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Begitu. Jadi banyak cara untuk kita bisa mengembangkan skill nurani kita. Kalau kita dengerin firman Tuhan, nurani kita juga akan terasah. Kita akan besar kemungkinannya lebih diingatkan lagi tentang firman Tuhan.
Tapi kalau kita nggak mengonsumsi firman Tuhan, apa yang mau diingatkan dari diri kita, ya kan? Mungkin juga ada orang yang mobilitasnya sangat tinggi, misalnya dia pekerja freelance privat, misalnya les privat, atau seperti saya terapi privat yang kadang-kadang mobilitasnya sangat tinggi, ya kan? Naik ini, naik itu, naik ini, naik itu. Bukan tidak ada waktu sebenarnya. Mungkin kita harus sedikit lebih cerdas mengelolanya. Bisa kan sambil di perjalanan dengerin firman Tuhan secara audio, misalnya ada di beberapa platform misalnya kan. Jadi ada banyak cara kita di tengah-tengah kesibukan kita tetap bisa mengkonsumsi hal yang membuat kinerja nurani kita meningkat. Ya kan? Seperti contoh mama saya tadi, ya kan? Jadi saya tidak bermaksud untuk kita menghindari kesibukan-kesibukan yang sepertinya wajib kita lakukan. Kalau kita mundur dari kesibukan itu, kalau kita berhenti, mungkin kita akan kayak jadi orang yang gak bertanggung jawab. Saya tidak bermaksud demikian, tapi mari kita tidak larut dengan kesibukan kita, ya kan? Dan kalau bisa, luangkan waktu secara khusus untuk kita mengoreksi diri secara khusus, entah malam-malam sebelum tidur, ya kan? Dan jangan lupa juga ada me time, ada waktu sendirilah untuk kita bersenang-senang gitu kan. Janganlah kita terlalu sibuk sehingga kita lupa untuk bersenang-senang juga. Karena kan hidup ini hanya sekali. Selain untuk bertanggung jawab, kita juga harus menikmati tanggung jawab kita kan. Kita bekerja, tapi kalau kita bekerja terus, waktu berlalu begitu saja kan. Luangkanlah waktu untuk me time, untuk bersenang-senang sedikit. Segitu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan melalui firman Tuhan kali ini. Sebelum kita berdoa, saya mau simpulkan firman Tuhan kali ini dengan sebuah statement, yaitu kita boleh saja sibuk, tapi kita jangan terlalu larut dengan kesibukan. Selain mengembangkan kinerja pekerjaan kita, kinerja pendidikan kita juga harus mengembangkan kinerja nurani kita. Dengan mengoreksi diri, dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan bantu kami untuk mendengarkan, untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum menutup ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir, join dalam ibadah Victory in Prayer hari Kamis jam 7 malam. Betul kan ya? Jam 7 malam kan? Ya. Lalu jangan lupa juga hari Minggu ada 2 ibadah, jam 9:15 dan jam 10:15. Betul kan? Ya. Ya, segitu saja pengumumannya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah selesai mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bantu kami waspada akan diri kami masing-masing, sehingga tindakan kami lakukan dengan kewaspadaan. Bantu kami juga untuk kami waspada akan perkataan kami, sehingga yang kami katakan boleh kami katakan dengan penuh kewaspadaan dan hati-hati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya di setiap langkah kami, kemanapun kami berada, kami menyadari kehadiran Tuhan. Sehingga kalau kami menyadari kehadiran Tuhan, kami bisa lebih hati-hati dalam melangkah. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.